Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mulai ibadah kita pada hari ini. Bersama-sama kita menghayati dan merasakan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, marilah kebaktian pada hari ini kita mulai dengan menyanyikan Kidung Jemaat 19 ayat 1, Tuhanku Yesus. Hukum kasih terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah hukum kasih yang telah kita baca, namun selama ini kita tidak dapat melaksanakan dengan baik dan sempurna. Untuk itu, marilah kita berdoa memohon ampunan kepada Tuhan. Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami menghadap-Mu memohon ampun atas dosa-dosa kami Bapa, karena kami tidak dapat melaksanakan hukum kasih yang telah Tuhan berikan dengan baik dan sempurna. Untuk itu Bapa, pada kesempatan ini kami mohon penyertaan dan bimbingan-Mu, sehingga sepanjang hidup kami selalu mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri kami sendiri. Doa yang tiada sempurna ini kami naikkan melalui Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil dari kitab Yohanes 5 ayat 24 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebagai dasar dalam kita mengaturkan persembahan, kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma 11 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita mengaturkan persembahan diiringi dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 302 bait yang pertama, Kubri Persembahan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah kita menyerahkan persembahan kita dan kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, pada kesempatan ini kami menghaturkan persembahan kehadirat-Mu. Kami menyerahkan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan istimewa, dan persembahan lainnya ke dalam tangan kuasa-Mu sebagai wujud ucapan syukur kami atas anugerah yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini, dan juga kami berdoa untuk mereka yang Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan menjadi berkat bagi gereja-Mu di sini. Kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat sampai tingkat pedusunan. Kiranya Tuhan berkati sehingga mereka senantiasa dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah juga Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Aris Christian Widodo beserta keluarga, majelis, pengurus, komisi maupun pengurus PA dan jemaat-Mu di GKJ Kalibenten ini. Berikanlah kesehatan dan kekuatan di tengah pandemi ini, dan ajarilah kami untuk senantiasa takut akan Engkau dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan melalui pengobatan, melalui tenaga medis yang terlibat, dan juga orang tua kami, eyang kami yang sudah adioswo, yang karena keterbatasan fisiknya tidak bisa bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, senantiasa menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kiranya Tuhan kuatkan iman sehingga mereka senantiasa bersyukur dalam tangan penyertaan-Mu. Berkatilah kami juga keluarga yang senantiasa mendampinginya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran dalam merawat orang tua kami ini dengan baik. Ya Tuhan, kami senantiasa menyerahkan pergumulan hidup kami ke dalam tangan kasih penyertaan-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Aris Christian Widodo. Kiranya Tuhan selalu membuka hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mendengarkan, meresapi, dan menjalankan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, banyak sekali dosa dan kesalahan kami, kiranya Tuhan ampunkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Firman Tuhan saat ini terambil dari Injil Matius 13 ayat 1 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan, dan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakan sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar.
Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menghasilkan buah yang baik. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Yesus Kristus seringkali mengajar dengan perumpamaan. Perumpamaan itu biasa, itu pengajaran yang diberikan untuk orang-orang Yahudi supaya orang itu jelas akan apa yang akan disampaikan Yesus. Ada perumpamaan tentang seorang yang menabur. Ada 4 yang disampaikan Yesus. Orang yang menabur itu ditabur dan jatuh di pinggir jalan. Maka benih itu tidak lama dan dimakan oleh burung. Yang kedua, benih yang ditabur jatuh di atas bebatuan. Ada tanahnya yang tipis, tetapi itu adalah berbatu. Lalu yang ketiga, bagaimana benih itu ditabur dan jatuh di semak-semak berduri. Yang keempat, benih itu ditabur dan jatuh di tanah yang baik, tanah yang telah dipersiapkan oleh petani, dan benih itu bisa tumbuh subur. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku semua, dari 4 cerita itu, hal firman Tuhan diberikan kepada semua umat manusia. Itu diumpamakan. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di bebatuan, ada yang jatuh di semak duri, dan ada yang jatuh di tanah yang subur. Kira-kira benih firman Tuhan yang sering kita terima, kira-kira dalam diri kita ini kita jatuh di mana? Apakah jatuh di pinggir jalan? Nggak sampai benih itu tumbuh, nggak sampai kita mengerti, sudah hilang. Jadi itu digambarkan orang yang mendengarkan firman Tuhan mungkin ngerti saja nggak maksud dengan firman Tuhan itu, sehingga belum sampai tumbuh saja benih itu sudah tidak ada. Apakah mungkin firman Tuhan pada tahap yang kedua kita mendengarkan firman Tuhan, ngerti sedikit, baru tumbuh sedikit, sudah mati? Karena itu ada batunya, sehingga hanya sebentar sekali, tidak dalam benih firman Tuhan yang ada di dalam diri kita, sehingga tidak bisa berakar dengan kuat, sehingga rapuhlah firman Tuhan yang kita terima, tidak produktif dan akhirnya mati. Yang ketiga, benih ini bisa tumbuh, bisa berakar, tetapi harus bersaing dengan semak duri yang banyak sekali. Ada banyak cobaan, ada banyak persoalan di alam dunia ini. Nah, ketika kita tidak kuat, maka kita tergoda oleh banyak persoalan yang ada di sekitar. Akhirnya kita tenggelam. Yang ketiga, firman Tuhan, kita menyiapkan hati kita dengan baik. Kita terima dengan sepenuh hati. Kita renungkan, kita pelihara dalam kehidupan ini, dan kita mencoba melakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga firman Tuhan yang kita pahami ini bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita lakukan, bisa kita mengerti, dan apa yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Alangkah indahnya Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku semua, jika kita bagaikan benih
yang jatuh di tanah yang subur. Saya berharap firman Tuhan ini bagaikan benih yang jatuh di tanah yang subur, sehingga kita akan mendengar dengan baik, kita akan menerima dengan baik, kita masukkan dalam hati kita dengan baik, kita renungkan dengan baik, kita pelihara dengan baik, kita lakukan, kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, sehingga menghasilkan sebuah kualitas iman dan aplikasi iman yang sesungguhnya, sehingga kehidupan kita kehidupan yang berbuah, yang berkenan di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Dengan cara seperti itu kita menjadi umat Tuhan yang berbakti, yang mewujudkan cinta kasih, menjadi umat Tuhan yang berbuah, yang menghasilkan produk yang berkenan di hadapan Allah dan disukai oleh sesama manusia. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan, menanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik, kita bisa berbuah, dan buah itu bisa diterima, dirasakan oleh seluruh ciptaan yang ada. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Untuk menutup kebaktian pada hari ini, marilah kita nyanyikan Kidung Jemaat 364 ayat 1, berserah kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami mohon untuk berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dimohon duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah ini. Kita menghayati dan merasakan pimpinan Tuhan. Oleh karena itu, rasakan dan terimalah berkat Tuhan untuk merasakan pimpinan Tuhan. Kiranya pimpinan Tuhan, cinta kasih Tuhan mengalir di sepanjang kehidupan saudara semua. Amin.